Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Abidatin Istiqomah, NIM 2002311000047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menyimpulkan presentasi dari kelompok 11, yaitu kaidah fungsi diferensial sederhana. 16. Diferensiasi fungsi eksponensial. Contoh, Y sama dengan 9 pangkat 2X. dy per dx sama dengan A pangkat 2X in A sama dengan 9 pangkat 2X in 9. 17. Diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Y sama dengan A pangkat U sama dengan dx dan A sama dengan konstanta. Maka A pangkat U in A du per dx. Contoh, Y sama dengan 5 buka kurung X pangkat 2 min 2, maka U sama dengan X pangkat 2 min 2, sehingga du per dx sama dengan 2x. dy per dx sama dengan 5 buka kurung X 2 min 2 in 5 kali 2x. 18. Diferensiasi fungsi kompleks. Y sama dengan U pangkat P. U sama dengan Gx dan P sama dengan Hx. Maka dy per dx sama dengan P kali U, P min 1, du per dx plus U pangkat P in U dv per dx. Y sama dengan 7, X pangkat X min 5, U sama dengan 7X, P sama dengan X pangkat 5, du per dx sama dengan 7, dv per dx sama dengan 5X pangkat 4. dy per dx sama dengan X pangkat 5 dikali 7X pangkat X 5 min 1 kali 7 ditambah 7X pangkat X 5 in 7X kali 5X pangkat 4 sama dengan 49X X5 plus 4 plus 35X X5 plus 4 in dikali 7X sama dengan 35X X5 plus 4 buka kurung 7 per 5 ditambah in 7X. 19. Diferensiasi fungsi balikan. Jika Y sama dengan fx dan X sama dengan Gx adalah fungsi-fungsi berbalikan, maka dy per dx sama dengan 1 per dx per dy. Contoh, X sama dengan 10Y plus 3Y pangkat 4. Maka dy per dx sama dengan 10 plus 12Y pangkat 3. Sehingga dy per dx sama dengan 1 per 10 plus 12Y pangkat 3. 20. Diferensiasi implisit. Jika fx y sama dengan 0, merupakan fungsi implisit sejati atau tidak mungkin dieksplisitkan, dy per dx dapat diperoleh dengan mendiferensiasikan suku demi suku, dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Contohnya, X pangkat 2Y ditambah XY pangkat 2 sama dengan 6. Tentukan dy per dx sama dengan Y pangkat 1. X pangkat 2 dikali Y X ditambah X dikali Y X pangkat 2 per 2X kali Y plus X pangkat 2 dikali Y pangkat 1 sama dengan 6. X pangkat 2 Y pangkat 1 plus 2XY dikali Y pangkat 1 sama dengan min Y pangkat 2 min 2XY. Y pangkat 1 buka kurung X pangkat 2 plus 2XY tutup kurung sama dengan min Y pangkat 2 plus 2XY.
Y pangkat 1 sama dengan min Y pangkat 2 min 2XY per X pangkat 2 plus 2XY. Kesimpulan dari kelompok 12 yaitu diferensial fungsi sederhana dalam kasus ekonomi. Elastisitas. Elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Rumus dari elastisitas adalah E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Contoh soal. Diketahui harga suatu barang adalah 1.000 dan jumlah barang yang diminta adalah 3 ton. Ketika harga naik menjadi 1.750, jumlah yang diminta menjadi 2 ton. Tentukanlah elastisitas permintaannya. Jawab. Diketahui P1 sama dengan 1.000 dikali Q1 sama dengan 3 ton. P2 sama dengan 1.750 dikali Q2 sama dengan 2 ton. Delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1 yaitu 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Delta P sama dengan P2 dikurangi P1 yaitu 1.750 dikurangi 1.000 hasilnya 750. Maka dimasukkan dalam rumus elastisitas. E sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P sama dengan 1.000 per 3 dikali min 1 per 750. Hasilnya 333,3 dikali min 0,001 hasilnya min 0,33 atau 0,33. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Contoh soal. Jika harga tempe 4.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 15 buah. Jika harga barang yang ditawarkan turun menjadi 2.500, maka jumlah yang ditawarkan juga menurun yaitu menjadi 8 buah. Tentukan elastisitas penawarannya. Jawab. Diketahui delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1 yaitu 8 dikurangi 15 hasilnya min 7. Delta P sama dengan P2 dikurangi P1 yaitu 2.500 dikurangi 4.000 hasilnya min 1.500. Maka dimasukkan ke dalam rumus elastisitas penawarannya yaitu E sama dengan 4.000 per 15 dikali min 7 per 1.500 sama dengan 266,67 dikali 0,004 hasilnya 1,06. Biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost atau MC adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Rumusnya MC sama dengan delta C per delta Q. Contoh soal. Perusahaan otomotif mengeluarkan biaya sebanyak 500 juta rupiah untuk menghasilkan 15 unit sepeda motor. Dan pada saat jumlah produksi mencapai 30 unit, perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak 900 juta rupiah untuk memproduksinya. Berapakah biaya marginal atau marginal cost pada produksi sepeda motor tersebut? Jawab. Diketahui delta C sama dengan 400 juta rupiah. 400 juta rupiah tersebut merupakan hasil dari 900 juta dikurangi 500 juta. Delta Q
sama dengan 15 unit. Hasil 15 unit tersebut merupakan 30 unit dikurangi 15 unit. Penyelesaian. MC sama dengan delta C per delta Q, yaitu 400 juta per 15, hasilnya 26 juta 666,66. Penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Rumus dari penerimaan marginal yaitu MR sama dengan TR aksen sama dengan DR per deki dan TR maksimum jika MR sama dengan 0. Contoh, fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 27 min 3Q. Berapakah besarnya penerimaan maksimum? Jawab, fungsi penerimaan total TR sama dengan P kali Q sama dengan 2 dalam kurung 27 min 3Q tutup kurung buka kurung Q tutup kurung sama dengan 27Q min 3Q pangkat 2. Penerimaan marginal atau MR sama dengan TR aksen sama dengan 27 min 9Q. TR akan maksimum jika MR sama dengan 0, 27 min 9Q sama dengan 0. 9Q sama dengan 27, yaitu Q sama dengan 27 per 9, Q sama dengan 3. TR maksimum sama dengan 27Q min 3Q pangkat 2 sama dengan 27 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 54. Jadi, besarnya penerimaan total maksimum sebesar Rp54,00. Utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU adalah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi unit tambahan barang atau jasa. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FI, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka, utilitas marginalnya MU sama dengan U aksen sama dengan DU per deki. Kurva utilitas marginal atau MU selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U berada pada posisi puncaknya. Contoh, U sama dengan FI sama dengan 40Q min 2Q pangkat 2. MU sama dengan U aksen sama dengan 40 min 4Q. U maksimum pada MU sama dengan 0. MU sama dengan U. U sama dengan 40 min 4Q. 4Q sama dengan 40. Q sama dengan 40 per 4, Q sama dengan 40. Sehingga nilai Q sama dengan 10. Maka U maksimum sama dengan 40 dikali 10 dikurangi 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 400 dikurangi 200, hasilnya 200. Produk marginal. Produk marginal atau MP merupakan tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DX. Contoh, diketahui sebuah pabrik
Kat Steel memiliki tenaga kerja sebanyak 1.786 orang dan setiap harinya perusahaan ini dapat memproduksi barang dengan total produksi 23.597 unit. Ditanya, berapakah produksi rata-rata setiap harinya? Penyelesaian AP sama dengan TP per L sama dengan 23.597 per 1.786 sama dengan 13,21 unit. Jadi, produksi rata-rata pabrik tersebut setiap harinya adalah 13,21 unit. Hubungan biaya marginal dengan produk rata-rata dan hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Dalam ekonomi mikro terdapat hubungan teoritis antara biaya marginal dan biaya rata-rata, yakni bahwa pada saat biaya rata-rata mencapai nilai minimumnya, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva biaya rata-rata pada posisi minimum kurva biaya rata-rata. Secara sistematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Andai kata biaya total dinyatakan dengan C sama dengan Fx, maka biaya marginal MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ, biaya rata-rata AC per C per Q, AC sama dengan C per Q. Analogi untuk rata-rata dan marginal hubungan biaya. MC dalam kurung Q lebih kecil AC dalam kurung Q sama dengan AC decreasing. MC dalam kurung Q lebih besar AC dalam kurung Q sama dengan AC increasing. Karena rata-rata biaya termasuk biaya tetap, tetapi biaya marginal tidak. Maka rata-rata lebih besar dari biaya marginal di jumlah produksi. Ini berarti bahwa biaya rata-rata umumnya berbentuk U karena biaya rata-rata akan menurun dalam kuantitas selama biaya marginal kurang dari biaya rata-rata, tetapi kemudian akan mulai meningkat dalam kuantitas ketika biaya marginal menjadi lebih besar dari biaya rata-rata. Hubungan ini juga menyiratkan bahwa biaya rata-rata dan biaya marginal berpotongan di minimum kurva biaya rata-rata. Syarat yang diperlukan agar AC minimum ialah bahwa derivatif pertamanya sama dengan 0. Menurut kaidah diferensiasi, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen min UV aksen per V pangkat 2. AC sama dengan C per Q berarti AC aksen sama dengan QC aksen min Q per min C per Q kuadrat. C Q aksen sama dengan C, sebab jika Q sama dengan Q, maka Q aksen sama dengan D per Q, maka Q aksen DQ per DQ sama dengan 11. Syarat agar AC minimum AC aksen sama dengan 0, QC aksen min Q per min C per Q pangkat 2 sama dengan 0, QC aksen sama dengan 0, QC aksen sama dengan C, C aksen sama dengan C per Q mengingat C aksen sama dengan MC dan C per Q sama dengan AC, maka terbuktilah bahwa pada posisi AC minimum, MC sama dengan AC, DC per DQ sama dengan D per Q.
Hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Analog dengan hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata, begitu pula hubungan antara produk marginal dan produk rata-rata. Produk marginal sama dengan produk rata-rata pada saat produk rata-rata mencapai posisi ekstrimnya, yaitu dalam hal ini posisi maksimum. Andaikan produk total dinyatakan P sama dengan Fx, maka produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Produk rata-rata AP sama dengan P per X. AP sama dengan XP aksen min PX aksen sama dengan XP aksen min P. P aksen sama dengan P sebab jika P sama dengan P maka P aksen sama dengan dP per dP sama dengan 1. Agar AP maksimum, AP aksen sama dengan 0, XP aksen min P sama dengan 0, P aksen sama dengan P per I sama dengan P per X. Mengingat P aksen sama dengan MP dan P per X sama dengan AP, jelaslah bahwa pada posisi AP maksimum, MP sama dengan AP, dP per dx sama dengan P per X. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.